Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam Arauna Online Service. Mari siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Dan di bulan April ini tema kita adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Mari kita menggunakan momen itu. Dengan iman kita yakini bahwa Tuhan telah mati dan bangkit untuk menebus setiap dosa kita, membebaskan kita dan membuat terobosan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita puji Dia. Haleluya. Depanku dan ku tuntun di setiap langkahku, ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan, syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan serahkan padamu. Setiap langkahku, ku selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan, syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan serahkan padamu. Malah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan, syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya hanya dari Kau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semuanya hanya dari Kau Tuhan, sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami.
pujian syukurku Tuhan serahkan padamu, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan serahkan padamu, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan serahkan padamu, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan serahkan padamu. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan, kami menang Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya. Benar Tuhan, karena salib-Mu Tuhan telah menebus kami, menyembuhkan kami, menyucikan setiap kami, memberikan kelepasan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi Tuhan para pembicara-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu mengubahkan kami, menyembuhkan setiap kami, membebaskan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, kami berdoa dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita ketemu lagi masih di ibadah online. Saudara, tidak mudah bagi saya sebagai gembala Arauna untuk memutuskan tetap online, tetapi saya menunggu tuntunan Tuhan sampai Tuhan bicara meneguhkan di hati kita bisa onsite kembali. Bukan karena saya takut, tapi kita perlu belajar taat saudara. Tentu lebih tidak mudah bagi saya sebagai gembala ketika harus ketemu saudara hanya lewat media seperti hari ini. Saudara mengerti, setiap kita tahu bahwa saya adalah orang yang dapat energi kalau ketemu jemaat, ketemu anak-anak apalagi, ketemu anak remaja, ketemu saudara sekalian, keluarga-keluarga. Energi saya adalah ketika saya ketemu orang. Saudara bisa bayangkan ketika setahun ini tidak ketemu dengan domba-domba yang dipercayakan Tuhan. Tetapi saudara, ada satu yang saya pegang. Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Ketika Tuhan menuntun kita, maka Dia tahu arah yang benar, jalan yang benar. Saudara dikasih Tuhan, kita barusan seminggu kemarin merayakan Paskah. Dan saya akan sharing masih seputar Paskah, seputar kebangkitan saudara yang dikasih Tuhan. Ada banyak cerita sesudah kebangkitan dengan berbagai cara Tuhan menyatakan diri, Tuhan menampakkan diri kepada setiap murid dengan segala cara. Nah, saudara tentu ada hal yang menarik. Nah, pagi ini saya memberi topik, kegagalanmu bukanlah akhirmu. Kalau saudara melihat gambar, maka saudara akan tahu bahwa ini cerita tentang penampakan Yesus di tepi Danau Tiberias. Saudara yang dikasih Tuhan, kita membaca di Yohanes pasal 21, alangkah baiknya saudara membuka dari ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Mari kita baca di ayat yang pertama, di situ dikatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Saudara yang dikasih Tuhan, kata menampakkan diri ini bukan sekedar sesuatu yang asal ketemu, asal terlihat. Tapi di ayat ini Yesus seperti sedang menyatakan, menyingkapkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Karena dalam bahasa aslinya dipakai kata yang berarti to reveal.
to show, menunjukkan dari yang tidak diketahui, tidak kelihatan. Tuhan menunjukkan dirinya, Tuhan menampakkan diri. Saudara, ada kabar sukacita. Tuhan adalah Allah yang menampakkan dirinya. Dikatakan Tuhan menampakkan diri lagi, artinya ada pengulangan-pengulangan. Saya percaya Tuhan juga bisa menampakkan diri kepada kita lewat pewahyuannya, mungkin lewat mimpi dan penglihatan, lewat keteduhan yang dinyatakannya secara ilahi. Saudara, banyak orang hari-hari ini sedang banyak tergoncang hatinya, imannya, perasaannya, bahkan tidak sedikit yang mengalami gangguan kesehatan mental. Tidak sedikit bahkan kami yang melayani pun mengalami gangguan kesehatan mental. Saudara, tadi saya mengatakan bahwa menampakkan diri itu membuat menjadi dapat dilihat, memperlihatkan diri, mengungkapkan diri. Ya, saudara, tadi saya berkata Tuhan mau menampakkan diri kepada kita. Kalau engkau rindu, pagi ini Tuhan bisa menampakkan diri kepada saudara lewat hadirat yang manis. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mengenalnya. Saudara, catatan sebagai catatan bahwa Allah itu roh. Roh itu tidak kelihatan. Tapi bukan berarti sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak nyata. Buktinya banyak orang yang percaya hantu sekalipun belum pernah melihatnya. Saya belum pernah melihat hantu, tapi kadang-kadang bisa rasa takut, merinding. Itu manusiawi. Kenapa? Itu sebuah alert dari diri kita bahwa jiwa kita, roh kita bisa menangkap sesuatu yang tidak kelihatan. Saudara, hantu tidak maha hadir. Makanya orang tidak selalu takut hantu yang sama atau di jam yang sama. Kenapa? Karena hantu tidak maha hadir. Sayangnya, kita bisa sadar akan sesuatu yang tidak kelihatan, yang bersifat roh itu, kepada yang tidak maha hadir dan kita begitu takut. Tapi kepada Tuhan yang adalah sama-sama adalah roh, yang maha hadir, maha kuasa, berhadirat dimanapun dia berada. Sampai Daud pernah berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kita seringkali tidak percaya, kita tidak bisa yakin. Saudara, Tuhan itu nyata. Yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Seperti angin. Kita bisa mendengar bunyinya, kita bisa merasakan tiupannya, tapi tidak kelihatan. Tapi bisa dirasa. Itulah roh. Roh bisa dirasa, bisa dialami, bisa kita sadari. Sayang banyak orang sadar hantu, tapi tidak sadar Tuhan. Oleh karena itu pagi ini mari kita sadar Tuhan. Mari kita belajar mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berkata Tuhan tidak kelihatan, Tuhan tidak menyatakan dirinya kepadaku. Salah saudara. Tuhan setiap kali menyatakan diri kepada anak-anaknya, bahkan kepada orang yang tidak kenal dia. Tuhan menyatakan diri. Hanya seringkali kita tidak menyadari kebenaran ini. Saudara, mari kita buka bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada kita. Di dalam Kisah pasal 14, waktu itu Paulus dan Barnabas ada di sebuah daerah. Dan mereka mengadakan mujizat dan kemudian orang mencoba menyembah dua orang ini karena mereka dianggap keduanya titisan dewa Zeus dan Hermes atau Herme, ya, salah satu merek terkenal dari tas, ibu-ibu pasti tahu Herme atau Hermes tulisannya. Paulus dan Barnabas menolak apa yang dilakukan orang di tempat itu dan dia berkata kepada mereka tentang Allah. Dan di dalam Kisah 14:16 dikatakan dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menurut jalannya masing-masing, menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Saudara bisa makan, saudara bisa gembira, saudara bisa puas. Itu karena Tuhan menyatakan dirinya. Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya, kita tidak bisa gembira. Tapi sayang, seringkali kita menganggap kegembiraan itu sebagai sesuatu yang biasa. Padahal Tuhan lagi menyatakan kebaikannya. Saudara pikir ketika ada matahari bersinar pagi dan terbenam sore secara teratur itu kebetulan? Tidak. Satu kali ada seorang bapak yang dari kecilnya dia tidak pernah kenal Tuhan. Dan dalam pelayanan kami berdua sering mengunjungi. Tiba-tiba dia berkata, Pak, kalau Tuhan ada, kenapa ada begitu banyak kejahatan? Saya cuma balik kepada bapak ini, saya panggilnya Susuk. Kalau Tuhan tidak ada, bagaimana matahari bisa bersinar dan terbenam secara teratur tanpa ada yang mengaturnya? Tidak mungkin itu kebetulan. Tiba-tiba bapak ini, yang saya panggil Susuk tadi, terdiam. Dia baru sadar sepertinya.
Dan saya bersuka cita karena di tengah pelayanan kami, Bapak ini kemudian menerima Yesus, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Tuhan menampakkan diri kepada kita dengan berbagai baik kebajikan. Semua yang baik itu berasal dari Tuhan. Tapi sayangnya banyak di antara kita ketika menerima kebaikan ilahi, kebaikan Tuhan, kita menganggapnya itu sebagai sesuatu yang biasa. Sampai ketika sesuatu yang buruk kita alami, kita mulai tersentak. Jangan sampai nunggu yang buruk terjadi, baru kita tersentak. Mari kita sadar Tuhan melalui kebaikan Tuhan. Tadi dikatakan Dia menurunkan hujan dari langit, memberikan musim-musim yang subur bagi kita. Saudara, ketika engkau diberkati Tuhan, itu bukan kebetulan. Itu cara Tuhan menunjukkan. Ini sekedar pengantar pagi ini, saudara. Kita akan kembali kepada kisah kebangkitan tadi. Tadi ayat yang kita baca di ayat yang pertama, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Karena kemudian dikatakan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Di ayat tadi yang pertama kita baca, di pantai Danau Tiberias. Dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Secara spesifik, saudara, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya secara spesifik. Ada yang menampakkan diri ketika mereka lagi berkumpul di ruangan tertutup, Yesus masuk. Ada menampakkan diri lagi kepada Thomas. Dia berkata, Thomas, cucukkan tanganmu, jarimu kepada lukaku, dan jangan kau tidak percaya lagi. Wah, Thomas tersentak loh. Saya minggu lalu ngomong, guru enggak ada loh. Kenapa? Secara Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Satu, untuk menunjukkan Dia hidup. Dan yang kedua, Dia mau memulihkan murid-muridnya dari masing-masing kegagalannya. Makanya Yesus menampakkan diri secara spesifik. Tadi dikatakan di pantai itu, di ayat yang kedua dari Yohanes pasal 21 di bacaan kita. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Saudara, yang lain tidak disebut, bukan tidak penting. Tapi Tuhan seringkali menyebut nama karena Dia lagi berfokus. Dan di ayat 3 dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Mereka semua ahli menangkap ikan. Petrus itu ahli yang menangkap ikan. Yohanes itu ahli menangkap ikan. Murid yang lain juga menangkap ikan, ahli. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kalau saudara ingat ke kilas balik 3 tahun sebelumnya, 3 tahun setengah sebelumnya, di danau yang sama, murid-murid mengalami kisah di mana semalam-malaman mereka menangkap ikan, mencoba dengan segala cara, tidak satu ekor ikan pun ditangkap. Ekornya aja gak ketangkap, apalagi ikannya, saudara. Ya, itu intermezzo, just kidding, saudara. Mereka tidak menangkap, dan malam ini mereka tidak menangkap apa-apa lagi. Apakah ini sebuah peristiwa kebetulan? Ternyata tidak, saudara. Karena dengan cara yang sama kita akan menemukan di kisah ini, Tuhan menyatakan dengan cara yang sama ketika Dia memanggil pertama kali murid-muridnya. Ada peristiwa yang sama, jala kosong. Semalam-malaman tidak apa-apa dan sudah pagi, itu waktunya untuk mereka pulang istirahat. Itu menjadi saat terbaik, jala yang kosong hanya dalam sekejap penuh. Yesus cuma ngomong, tebarkan jalamu di sebelah kanan maka kau akan dapat. Ketika ditebarkan, hari itu mereka mendapat ikan yang begitu banyak, saudara, begitu banyak, lebih banyak dari sebelumnya. Kenapa? Karena kalau saudara membaca di kisah ini, yang ditangkap adalah ikan-ikan besar. Ikan besar itu dipakai kata iktus. Dan itu menjadi seperti, kalau tulisan iktus itu menjadi gambaran seperti Kristus. Makanya di gereja-gereja tertentu sampai hari ini masih menggunakan lambang ikan untuk menyatakan lambang Kristus, saudara. Untuk mereka melambangkan Kristus. Melalui kisah jala kosong ini mereka terisi penuh kembali. Terisi penuh kembali. Dan setelah kejadian itu, salah satu murid berkata, itu Tuhan. Saudara, mujizat dipakai Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada kita. Saya percaya saat ini, mujizat masih bisa terjadi
Sekalipun kita ibadah online. Tapi Alkitab berkata, di mana 2-3 orang bersekutu, aku ada di tengah mereka. Itu yang saya pernah katakan beberapa minggu lalu. Tuhan sedang ada bersama kita pagi ini. Dan saudara, di kisah ini, maka kita membaca, sepertinya perhatian Tuhan sedang ditujukan secara khusus kepada Petrus. Karena nama Petrus yang paling banyak disebut. Saudara, Tuhan itu universal. Tapi dia juga bisa secara spesifik menjumpai kita. Kiranya pagi ini secara spesifik Tuhan menjumpai hidup saudara. Nah, ada kisah yang unik di ayat ini, saudara. Pada waktu Petrus tahu bahwa itu adalah Yesus, di ayat yang ke-7, mari kita baca Yohanes 2:1-7. Maka murid yang dikasih Yesus, yaitu Yohanes, berkata kepada Petrus, nama Petrus disebut lagi, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudara, Petrus itu bukan bugil. Di masa itu, orang itu memakai baju dalam yang ketat dan panjang, jadi bukan bugil. Sehingga ketika mereka mancing, mentangkap ikan, maka baju luar, yaitu jubahnya akan ditanggalkan. Jadi Petrus waktu itu tidak pakai baju luar. Dan ketika melihat bahwa itu Tuhan, Petrus dikatakan dia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Dan sepertinya di kisah ini Petrus itu berenang. Kenapa? Karena murid-murid kemudian ke pantai, Petrus juga ikut ke pantai. Diceritakan bahwa dia naik lagi ke perahu. Artinya ada kemungkinan Petrus yang cuma 200 hasta di dalam perahu itu dia terjun, ada berenang. 1 hasta sekitar setengah meter, jadi kira-kira 100 meteran, cuma sejauh lapangan bola. Dia berenang dan dia terjun ke dalam danau. Saudara, kenapa sampai ditulis sedemikian detil? Alkitab adalah firman Tuhan sepenuhnya dan itu menjadi pelajaran iman. Ketika dengan ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Mari kita bandingkan dengan Adam. Petrus dan Adam, ada apa dengan ketelanjangan ini? Di Kejadian 3, sesudah Adam makan buah yang dilarang Tuhan, tiba-tiba mereka sadar bahwa diri mereka telanjang. Pada waktu Hawa makan, mereka belum sadar telanjang. Kenapa? Karena dosa masuk lewat Adam, bukan lewat Hawa. Sekalipun Hawa yang pertama berdosa. Ketika Adam makan, di ayat yang ke-7, Kejadian 3 ayat 7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, Petrus menyadari dirinya telanjang, tidak berpakaian. Adam menyadari dirinya telanjang, dia menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Keduanya mencoba menutupi ketelanjangannya dengan cara mereka. Saudara, ada pengertian rohani, saudara, di ayat ini. Kita menemukan bahwa kedua orang ini pernah melakukan kegagalan. Petrus sebelumnya gagal. Dia menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Dia menyangkal Yesus. Adam juga gagal karena dia melanggar perintah Tuhan. Dan ada cerita yang sama. Di ayat ini ketika Petrus melihat bahwa itu adalah Yesus, maka dia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Jadi Petrus mencoba menutupi perasaan ketelanjangannya itu. Demikian juga Adam, dia coba menutupi perasaan ketelanjangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepertinya kisah Yesus menampakkan diri tadi adalah berkenaan dengan pemulihan yang Tuhan hendak kerjakan lewat Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca ayat selanjutnya. Di ayat 9 kita lompat. Ketika murid-murid yang dengan perahunya dan juga Petrus yang kemungkinan berenang, ketika dia Yohanes 2:1-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat ini kembali ditulis, ada apa dengan api arang, saudara? Sampai ditulis sedemikian detil. Saudara, kalau kita belajar Alkitab dengan penuh kerinduan, maka Tuhan bisa menunjukkan pengertian demi pengertian. Ada apa dengan api arang? Dan di api arang itu ada ikan dan roti. Ini pelajaran penting. Kenapa Yesus hari itu menampakkan diri kepada murid-murid, khususnya kepada Petrus, lewat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti.
Mari kita lihat ada kejadian apa di dekat api arang sebelumnya. Beberapa saat, beberapa hari sebelum peristiwa ini, dan beberapa saat sebelum Yesus meninggal, ketika Yesus ditangkap, mari kita baca di Yohanes 18, Petrus dan murid-murid melarikan diri. Tapi Petrus mencoba mendekati lagi Yesus. Dengan caranya dia diam-diam, dia masuk juga ke rumah imam besar di mana Yesus sedang disidang secara agama. Di ayat 18 dari Yohanes pasal 18 tadi, sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ, juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Petrus berdiri dan kemudian ada kemungkinan juga Petrus kemudian duduk bersama. Saudara, kita akan belajar dari kisah ini. Dan di Lukas 22 menjelaskan apa yang terjadi di peristiwa itu. Ketika Petrus ada di tempat itu, Petrus ternyata 3 kali menyangkal Yesus, bahkan di terakhirnya dia bersumpah-sumpah nggak kenal Yesus. Di Lukas 22 ketika ayam berkokok, di ayat 61, Lukas 22 ayat 61 diceritakan ini. Lalu berpalinglah Tuhan, dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Di ayat 62, lalu ia pergi keluar. Siapa yang keluar? Petrus. Dan dia menangis dengan sedihnya. Saudara, tadi dikatakan Petrus duduk berdiam bersama-sama dengan hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah. Kenapa? Waktu itu mereka memasang api karena ada udara dingin. Dan karena dingin, mereka menyalakan api itu untuk menjadi penghangat sekaligus penerang. Petrus juga ikut berdiam di situ. Saudara, dalam hidup kita ada musim-musim yang dingin, masa lesu, baik secara berkat, yang lebih dari itu adalah masa dingin rohani, di mana ketika kita merasa Tuhan begitu jauh, kita berdoa sepertinya tidak ada apa-apanya, kita merasa kering, kita merasa sangat lemah, itu musim dingin rohani. Tidak ada masalah dengan musim dingin rohani, saudara, karena kita masih hidup di dunia, ada musim-musim kehidupan, masih ada siang, malam, ada dingin, panas, itu musim kehidupan juga kita bisa alami. Saudara, saya mau katakan begini, dari pelajaran ini, ketika engkau mengalami kedinginan rohani, jangan berdiam di dekat api arang orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jangan berdiam di situ, saudara. Karena kemudian di dekat api arang itu, Petrus mencoba menghangatkan dirinya bersama orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus, dan di tempat itu tatapan matanya langsung bertemu dengan Yesus. Waktu ayam berkokok, Petrus menatap. Mata Yesus tertuju kepada Petrus dan mata Petrus juga tertuju kepada Yesus. Di tempat itu ada penyesalan yang dalam. Petrus menangis dengan sedihnya. Saudara, kita akan belajar kembali, itu flashback kisah kenapa ada api arang yang Tuhan nyatakan sesudah kebangkitannya. Saudara yang dikasih Tuhan, gagal bukanlah kegagalan. Ketika apa, saudara, kita akan belajar. Gagal di tangan Tuhan itu bukan kegagalan. Kita tidak perlu lari dari iman atau menghukum diri untuk menenangkan hati. Aku telah berdosa, saudara, menyiksa diri, menghukum diri. Saudara berpuasa 40 hari 40 malam untuk menghukum dirimu, itu tidak akan menolong, saudara. Engkau menyakiti diri, engkau terus mengutuki diri ketika engkau gagal, tidak ada gunanya, saudara. Kita akan belajar dari Yudas, pernah gagal, Saul gagal. Apa yang mereka lakukan? Mereka bunuh diri, mereka menghukum diri. Saudara, banyak orang ketika gagal, mereka mencoba menenteramkan hatinya, berpikir kalau saya menyakiti diri, Tuhan pasti mengampuni. Salah, saudara. Sekalipun kau tidak lakukan apa-apa, Tuhan tetap mau mengampuni, saudara. Beda dengan Yudas. Tadi Yudas dan Saul bunuh diri. Beda dengan Daud dan Petrus.
Daud pernah gagal yang memalukan sekali. Petrus lebih memalukan lagi, bahkan ancamannya mengerikan. Yesus pernah berkata, kalau ada orang menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Serem. Dan Petrus jangkalnya berulang kali. Apa enggak lebih serem lagi? Saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan Daud yang pernah gagal, berzina dengan Batseba, membunuh Uria, dan kemudian dengan segala cara untuk menutupinya. Petrus juga gagal. Apa yang dilakukan? Dua orang yang saya sebut terakhir, mereka di tengah kegagalannya menantikan Tuhan berkarya. Mereka tidak berusaha dengan caranya sendiri. Petrus kenapa tadi pergi ke danau? Dia tidak lari. Dia menunggu saatnya Tuhan memulihkan. Saudara, waktu Petrus bertatapan muka, saya membayangkan bertatapan muka, bertatapan mata dengan Yesus ketika ayam sedang berkokok. Seolah-olah begini, ini imajinasi saya. Tuhan lagi kayak ngomong sama, tuh kan Petrus, kau dulu berpikir kau tidak akan gagal, kau berkata yang lain tidak akan jatuh. Kan aku sudah mengingatkan, jangan mengandalkan kekuatanmu. Seolah-olah seperti itu, dan Yesus berkata, tapi rapopo Petrus, nanti aku akan cari kamu. Wow. Saudara, api arang bagi Petrus adalah kenangan pahit dan memalukan. Namun oleh Yesus itu dijadikan sebagai tempat tadi untuk memberi makan. Di api arang kegagalan itu Yesus menyediakan yang terbaik, roti dan ikan. Mereka semalaman lelah banget, cari ikan tidak dapat. Mungkin saat ini kau sedang lelah, kau sedang terpuruk. Di tengah kegagalanmu itu, Tuhan akan berkati saudara dengan ikan dan roti untuk menyegarkan saudara kembali. Ya, menyegarkan dan memulihkan. Untuk engkau kembali kuat di dalam Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 103, saudara. Mazmur 103 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca ayat ini dan izinkan Roh Kudus menyentuh hidupmu saat ini. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara, engkau mungkin berpikir aku hancur, aku mati, aku binasa karena aku menyangkal Yesus. Tapi Tuhan berkata, Dia menebus. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu jadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, Tuhan bisa memperbaharui kekuatanmu saat ini, seperti Dia memberi kepada murid-muridnya di api arang kegagalan itu. Tuhan berikan roti dan ikan yang terbaik untuk kau dikuatkan kembali. Kuncinya satu, pagi ini, serahkan hidup kepada Tuhan dan biarkan Dia mengambil alih untuk membuat kita pulih. Serahkan hatimu, jangan lari, jangan atasi kegagalanmu dengan kegagalan yang baru, jangan hukum dirimu, karena Tuhan tadi dikatakan Dia mengampuni segala kesalahanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang kita belajar dari kisah ini saudara. Dia memuaskan hasratmu, Dia akan memulihkan hidup saudara. Kalau engkau berkata aku hancur, aku gagal, kegagalanmu bukanlah akhirmu. Saudara, mari kita belajar dari pemulihan Petrus. Apa yang dilakukan Yesus? Sesudah Dia memberi kekuatan baru kepada Petrus. Sesudah sarapan, sesudah Petrus disegarkan kembali dari kelelahannya. Yesus berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes. Dia tidak sebut Simon yang lain, tapi Simon yang spesifik, anak Yohanes, yang aku temui 3 tahun lalu di tepi danau Galilea. Dalam kegagalannya aku jumpai lagi. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-domba aku. Yesus tidak berkata, kalau mengasihi aku bayar harga dong, buktikan kau mengasihiku. Tidak, Tuhan tetap ngomong, aku panggil engkau untuk menggembalakan. Aku panggil engkau untuk memenangkan jiwa. Gembalakan domba-dombaku. Dan unik, ketiga kali Yesus menjumpai Petrus dan murid-murid lainnya, ketiga kali pula Tuhan bertanya, 3 kali pula di kisah ini. Di Yohanes 21 ayat 17 dikatakan, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku?
Ada kesedihan di hati Petrus, ada duka cita yang dalam. Tapi ini bukan duka cita yang menghancurkan, ini duka cita ilahi yang membawa kepada pertobatan, pemulihan Petrus yang luar biasa. Sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, ada kalanya Tuhan membuat hati kita berduka agar kita menyadari dosa, kesalahan kita berbalik dari jalan yang jahat, dan kita menyerahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan hidup kita. Saudara, dari kisah ini, 3 kali Petrus menyangkal, 3 kali Tuhan mencari, 3 kali Tuhan bertanya untuk memulihkan kegagalan Petrus. Kalau engkau merasa teriris ketika dengar firman Tuhan, itu Tuhan lagi pulihkan hidupmu, saudara. Jangan keraskan hatimu. Tadi kita belajar, Tuhan membuat hati Petrus sedih. Dan Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, Petrus, ayo gembalakan domba-dombaku. Jangan kembali jadi nelayan lagi. Kembali jadi pencari jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau pulih dari kegagalan, saya catat di catatan saya, jangan lari dan jangan jauh dari Tuhan dan jangan tidak melayani Dia. Panggilan kita tidak akan hilang hanya karena kita gagal. Status saudara dan saya sebagai anak Tuhan tidak akan hilang hanya karena engkau pernah gagal, jatuh dalam dosa, hancur, jauh dari Tuhan. Tidak, Tuhan akan cari. Dan mungkin pagi ini Tuhan sedang mencari hidup saudara. Saudara dikasih Tuhan, para tokoh iman, dengarkan baik-baik ini kalau engkau belajar Alkitab. Kalau sudah membaca Ibrani 11, ada deretan tokoh iman yang disebut. Mereka orang-orang yang pernah gagal, mereka orang-orang yang pernah salah, mereka orang yang pernah, bahkan ada yang jauh, terhilang. Musa 40 tahun di padang gurun. Mereka hanya tidak lari, namun menanti Tuhan berkarya. Minggu lalu kita mendengar tentang Musa. 40 tahun terbiasa menggembalakan kambing domba. Sampai Tuhan menyatakan diri di saat yang dia merasa tidak ada apa-apanya lagi. Tuhan ada di tempat itu. Mungkin pagi ini engkau merasa tidak ada apa-apanya lagi. Tuhan ada di hatimu saat ini. Tuhan ada bersamamu. Tuhan sedang mau merangkul engkau kembali, membangkitkan semangatmu, membangkitkan kembali panggilanmu, membangunkan kembali rohmu yang padam, saudara. Mari kita menanti Tuhan berkarya dan anugerahnya bekerja. Saudara, mari ikut Yesus yang sedang terus mencarimu. Kegagalanmu bukanlah akhirmu. Sekali lagi, kegagalanmu bukanlah akhirmu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami telah belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Tuhan yang penuh anugerah. Engkau melemparkan, Engkau membuang semua pelanggaran kami. Dan memperbaharui hidup kami seperti memperbaharui pada Raja Wali. Kami berdoa pagi hari ini. Kalau ada yang sedang merasa hancur, gagal, jauh dari Tuhan. Tuhan, tampakkan diri-Mu. Melalui firman-Mu, melalui keajaiban-Mu, melalui kebaikan-Mu, melalui hal-hal yang membuat kami bisa mengerti bahwa Tuhan ada bersama kami dan mencari kami. Berkati Tuhan, kami terus berdoa buat negara dan bangsa kami. Ampuni kejahatan kami Tuhan, ampuni dosa kami. Kalau kami membelakangi Tuhan, kalau kami menyalahgunakan kebenaran yang Tuhan beri untuk kepentingan diri, ampuni moral bangsa kami, ampuni kekerasan bangsa ini, ampuni negeri kami, pulihkan Tuhan, sembuhkan yang sakit. Kami juga berdoa supaya pandemi ini berhenti, berganti dengan berkat baru, kebaikan ilahi. Berkati pemerintah dan bangsa kami, supaya kami menjadi bangsa yang beriman, bangsa yang saleh, bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau ada di antara jemaat yang sedang membutuhkan mujizat, pertolongan Tuhan, atau mereka yang sedang beribadah bersama kami. Dimanapun mereka berada, biar pertolongan dan berkat Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit. Buka jalan untuk mereka sedang menghadapi kesulitan keuangan. Pulihkan setiap pernikahan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah pagi ini. Biar curahkan berkat-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya mari sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.